Pemirsa Intens Investigasi. Meski namanya baru muncul 2 tahun belakangan ini, namun kepopuleran Fujianti Utami alias Fuji di dunia hiburan seolah terus melambung tinggi. Hingga Fuji pun menjadi salah satu selebritis yang namanya selalu menjadi sorotan. Tak hanya aksi-aksinya yang mengundang viral di media sosial, namun kisah asmara gadis 20 tahun ini juga terus menjadi sorotan warganet. Lantas seperti apa di tengah kabar soal kedekatannya dengan pesepak bola Asnawi? Baru-baru ini, unggahan Celine Evangelista mengundang tanya. Lantaran dari caption foto kebersamaannya dengan Fuji, Celine menuliskan tentang sebuah pernikahan yang sudah dekat. Benarkah Fuji dan Asnawi akan menikah? Seperti apa pula Tina Astari yang juga mendukung hubungan Fuji dan Asnawi hingga memberikan doa terbaiknya? Lalu di tengah Fuji yang dikabarkan dekat dengan Asnawi, bagaimana tanggapan Haji Faisal yang justru mengaku tak kenal, bahkan belum pernah bertemu dengan Asnawi? Dan bagaimana pula netizen yang memuji kecantikan Fuji saat diundang Prabowo Subianto? Di sisi lain, seperti apa Tina Astari yang menilai jika konflik Fuji dengan Marisha Icha akan berujung kembali baik? Dan seperti apa pula Uci Floudea yang dituding Marisha Icha telah menggiring opini hingga Uci pun menilai Marisha Icha kebaperan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, potret kebersamaan Celine Evangelista dengan Fuji yang diunggah di media sosial sukses bikin heboh warganet. Namun netizen bukan heboh karena penampilan mereka berdua yang terlihat sangat cantik dan memukau, namun dalam caption yang ditulis Celine lah yang bikin heboh media sosial. Pasalnya, Celine seolah mendoakan Fuji mengenai hal yang mengarah ke sebuah pernikahan yang akan digelar dalam waktu dekat. Tentu, hal ini seolah menguatkan apa yang sebelumnya telah dibocorkan oleh Sadil, sahabat Asnawi, jika memang Fuji dan Asnawi akan menikah di tahun depan. Akhirnya, gak lama lagi, lancar yati sampai hari H, segala doa terbaik, tulis Celine. Tapi ada, doain lah Asnawi sama Fuji itu dia menikah, lancar, tinggal di Jakarta, sehat selalu buat mereka. Semoga tahun depan mereka terlancarkan. Nggak diundang, Fuji. parah banget ya. Emang nggak diundang? Diundang. Kamu aja keluar negeri terus. Astagfirullahaladzim, Arafi. Nggak apa-apa guys. Cipung, ada Tante Fuji tuh. Tante Fujianti. Ini namanya siapa, Pung? Tante Fujianti yang jomblo nggak sih? Jomblo. Salam jomblo guys. Salam jomblo guys. Ya, di tengah namanya yang sedang naik daun, isu soal kedekatan Fuji dengan pesepak bola Asnawi memang tak kalah populernya. Hingga netizen pun terus mencari tahu soal kebenaran. Apakah benar Fuji dan Asnawi berpacaran? Di sisi lain, Tina Astari sebagai sahabat juga mengaku mendukung penuh soal hubungan Fuji dengan Asnawi hingga ia pun menjelaskan seperti apa hubungan Fuji dengan Asnawi saat ini. Lantas benarkah dalam menjalani hubungan dengan Asnawi, Fuji memilih tak ingin banyak mempublish layaknya hubungan asmaranya dulu saat masih bersama dengan Thorik Halilintar? Sebenarnya sih kalau memang itu terjadi benar, aku sih setuju aja. Kenapa? Karena kan kalau Asnawinya itu kan juga kita tahu ya berprestasi, apalagi juga sekarang
Asnawi juga namanya lagi naik nih di timnas juga lagi bagus gitu kan. Timnas kita tuh lagi bagus banget. Aku sih setuju sih. Siapapun ya, sebenarnya bukan masalah Asnawi atau siapapun yang akan dipilih Uti untuk menjadi kekasih baru gitu ya, atau teman baru, teman dekat yang baru, aku yakin pasti Uti udah punya pertimbangan sendiri gitu, dalam arti pasti, karena kan Uti juga nggak main asal mau terima-terima siapa aja. Aku yakin juga Uti tidak mau mengulangi kesalahan yang sudah lewat terjadi kemarin. Jadi dia pasti akan lebih berhati-hati lagi untuk memilih siapa calonnya gitu. Dan siapapun nanti calonnya, aku yakin itu udah pasti bagus buat Uti, dan aku juga akan mendoakan siapapun calonnya yang akan dipilih Uti, insya Allah akan lebih sayang sama Uti, akan lebih membawa kebaikan buat Uti, akan bisa lebih menjadi banyaklah hal positif yang bisa dikasih buat Uti. Aku juga dulu senang banget melihat mereka ya, Uti dengan yang sebelumnya aku senang banget, karena buat aku melihatnya mereka berdua tuh dulu klop sekali. Tapi memang karena keadaan, situasi yang memang belum menjodohkan mereka untuk bisa menjadi ke jenjang yang lebih serius. Dia nggak mau nantinya akan sedih lagi, sakit hati lagi, dia nggak mau. Jadi dia lebih hati-hati. Apalagi Uti tuh selalu kayak nggak kepengen urusan pribadinya dia tuh jadi konsumsi netizen. Terus dia udah nggak mau lagi tuh trauma di jodoh-jodohin netizen tuh, dia udah nggak mau, karena ketika itu dijodohin netizen dan tidak berhasil, itu menjadi sebuah bumerang gitu, bumerang yang dimana nanti akhirnya dicari-cari kesalahannya lagi gitu. Menariknya, di tengah isu kabar soal hubungan Fuji dengan Asnawi, hingga isu kabar pernikahannya yang akan digelar di tahun depan, alih-alih mensupport, Haji Faisal ayah Fuji justru mempunyai jawaban tersendiri mengenai isu yang berkembang tentang anak bontotnya itu. Secara mengejutkan, Haji Faisal mengaku bahwa usia Fuji yang telah memasuki usia 20 tahun belumlah dewasa, melainkan masih remaja. Atas hal itu, Haji Faisal pun menganggap Fuji belum pantas untuk menikah, lantaran usianya yang masih sangatlah muda. Tak sampai di situ, ditanya soal apakah Haji Faisal sudah mengenal Asnawi, ayah 4 anak itu pun menampik dengan tegas bahwa dirinya sampai saat ini belum pernah bertemu dengan Asnawi, apalagi kenal dengan pesepak bola timnas Indonesia yang konon adalah kekasih Fuji. Kita nggak bisa menjawab hal itu. Kenapa? Bagaimana kita menjawabnya? Anak kita saja tidak ada bercerita hal ini, hal itu kepada kita. Kamu tiba-tiba aja nanya itu, saya juga bingung bagaimana menjawabnya. Ya kan saya kan nggak kenal. Saya nggak kenal dan dia nggak memperkenal. Anak saya nggak memperkenalkan, saya nggak kenal. Bagaimana saya menjawabnya? Apa yang mau saya jawab? Tapi kalau terkait Cukuplah saya menjawab apa yang saya tahu dan apa yang saya kenal. Kalau saya nggak berkenalan, kalian sudah menerka-nerka, ya nggak cocok lah saya menerka-nerka sesuatu. Bukan 21 tahun, 20 tahun, kira-kira 20 tahun 20 hari. Kalau 20 tahun, bagi saya, dengan kondisi fisik anak saya, bagi saya masih anak, bukan anak-anak ya, artinya remaja lah baru ya, belumlah dewasa bagi saya. Karena selama ini masih di bawah pengawasan saya. Jadi dia baru mulai agak lepas sedikit-sedikit dari pengawasan saya. Ya, selama dia tinggal di rumah sendiri. Kalau sebelum itu 24 jam masih dalam pengawasan saya dan omanya. Terus sekarang memang dia sudah tinggal di rumahnya, tentu tidaklah seperti dahulu lagi. Jadi belumlah anak saya itu saya kategorikan sebagai seorang anak yang sudah dewasa, belum bagi saya. Dan di tengah isu Fuji yang kabarnya akan menikah dengan Asnawi, baru-baru ini penampilan Fuji juga terlihat dipuji-puji oleh para netizen
saat diundang oleh Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat memberikan sambutan berupa ucapan terima kasih di depan Prabowo dan para artis lain seperti Nagita Slavina, Fuji tampil begitu cantik hingga dirinya pun terlihat lebih dewasa, anggun dan elegan, jauh dari dirinya selama ini yang terlihat kekanak-kanakan. Kami sudah diundang siang ke sini, suatu kebanggaan itu membuat saya benar-benar bisa terima kasih Bapak sudah undang saya. Terima kasih juga anak Kaki yang undang juga, terima kasih. Cantik banget. Lantas seperti apa Tina Astari yang menilai jika konflik Fuji dengan Marisha Icha akan berujung kembali baik? Dan seperti apa pula Uci Flodea yang dituding Marisha Icha telah menggiring opini hingga Uci pun menilai Marisha Icha kebaperan? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa Intens Investigasi, rupanya tak hanya soal asmara Fuji yang sering kali menjadi sorotan. Beberapa konflik yang terjadi dalam hidupnya pun juga sering tersorot. Seperti konflik yang baru-baru ini terjadi, di mana Marisha Icha dikabarkan tengah perang dingin dengan Fuji dan keluarga Haji Faisal lantaran sikap Fuji yang dianggap tak menghargainya. Tak hadir di perayaan ulang tahun Aurel anak Marisha Icha tanpa kejelasan, janda anak satu itu menyebut jika kebenaran suatu saat nanti akan terungkap. Mendengar perseteruan sahabatnya itu, lantas seperti apa menurut tanggapan Tina Astari? Benarkah konflik Fuji dan Marisha Icha itu hanyalah kesalahpahaman belaka? Dan benarkah pula Tina yang percaya jika hubungan Marisha Icha dan Fuji akan kembali baik seperti keluarga? Dan seperti apa tanggapan Fuji yang justru memilih bungkam? Ini sebenarnya salah paham aja sih. Salah paham yang digoreng-goreng berlebihan oleh para netizen. Tapi mereka nggak ada apa-apa, insya Allah nggak ada apa-apa kok. Dua-duanya memang hubungannya masih baik dan masih jadi kayak saudara, kayak keluarga gitu. Icha itu kan sebenarnya ke keluarganya Uti kan juga udah kayak keluarga. Aku yakin Uti dengan Icha nggak ada apa-apa. Mungkin masalah kekecewaan, mungkin kemarin kan juga Icha udah ngasih beberapa kali jawaban waktu saat diwawancara bahwa ya mungkin ada rasa kecewa dari Icha karena tidak hadir Utinya, tapi kenapa tidak memberikan info. Dan Icha waktu itu disempatkan hadir ke ulang tahunnya Uti kan, 1 hari sebelumnya gitu. Namun aku tahu Oma sama Opa dan yang lainnya hadir ke ulang tahunnya anaknya Icha. Karena aku sempat teleponan sama Oma. Dan Oma bilang, Bu Tina aku baru pulang dari ulang tahunnya anaknya Icha gitu. Jadi aku rasa, ya namanya kan juga Uti dan tadi aku bilang masih remaja ya. Mungkin dipikirnya nggak perlu memberitahu karena perwakilan keluarganya udah datang semua. Yang pasti aku yakin mereka baik Uti ataupun Icha pasti keduanya akan baik lagi. Ini karena netizen aja, makanya aku juga mohon kepada netizen, yuk kita komentar yang positif-positif aja. Doain aja dua-duanya, semoga ini semuanya selesai, semuanya aman-aman aja, baik-baik aja. Karena pada dasarnya mereka semua juga udah kayak keluarga. No comment deh itu guys. No comment. Kalau mau bahas yang lain, nanya yang lain aku mau jawab. Namun ternyata kesalahpahaman tak hanya terjadi dengan Fuji. Marisha Icha juga baru-baru ini bergesekan dengan temannya sendiri, Uci Flodea, pada halaman media sosial miliknya. Ya, Uci Flodea, salah satu teman Marisha Icha mengaku bahwa dirinya sempat mengalami juga kesalahpahaman karena dituding oleh Marisha Icha telah menggiring opini publik. Hingga hal itu pun dianggap Uci tidak masuk akal.
Hal itu beralasan karena memang bukan dirinya yang menggiring opini, melainkan netizen. Bahkan Uci juga menambahkan bahwa Marisha Ica terlalu sensitif untuk menanggapi sebuah permasalahan. Padahal masalah yang dihadapinya itu adalah masalah kecil. Ya, bentar, yang tersinggung siapa? Ya makanya jangan baper lah jadi orang. Jangan baper lah. Masalah kecil aja, sepele aja digede-gedein, ya kan? Tau gak sih, gue di SMS itu mulai pagi sampai malam apa sih kayak orang, kayak polisi tanyain harus ngaku. Loh kalau dia mau nanya sama lawyernya, kan masalahnya apa? Iya kan? Masalahnya apa? Kan gue udah ngomong awal-awal sebelum aku unfollow dia, aku tuh ngomong sama lawyernya. Nah sekarang gue ngomong tuh ya, tanya aja ke lawyer lo, ngapain tanya gue? Ntar kan tanya ke gue di screenshot, kan gue gak mau. Iya kan? Kalau pejabat gue kan udah gue posting tuh di Instagram, tahu kan? Bukan jawabnya santai-santai aja. Bukan gue nggak mau maksudnya nggak mau jawab, bukan. Maksudnya nggak mau lah, maksudnya bikin hal kayak gini tuh perkeruh permasalahan. Cuma satu komen aja kok heboh se-Indonesia Raya, apa sih? Tersinggungnya gimana? Coba gini ya, yang hujat dia kan banyak. Apakah semua orang-orang itu diteleponin satu-satu gitu? Teleponin dong satu-satu, jangan gue aja yang ditelepon, jangan gue aja yang di WhatsApp, iya kan? Kan gue nggak menghujat dia gimana, iya kan? Yang hujat kan netizen, yang giring gue sampai ke lapak dia kan netizen. Nah terus gue lihat itu hujatan, terus ikut komen dong, iya kan? Terus gue komen di feednya dia. Akhirnya banyak orang yang menghujat. Nah ini gue ngiring opini, masalahnya dia udah dihujat. Halo, apa salah aku? Apa sih? Kalau maksudnya orang itu ya harus introspeksi diri, ya kan? Jangan tanya apa salah aku, ya kan? Kalau kamu di-unfollow orang, itu berarti ada masalah. Nah gue diem, gue aja nggak pernah share apa yang dia katain ke gue kan. Otomatis kan ya, gue bukan orang kayak dia, dikit-dikit screenshot, dikit-dikit RP. Tau gak RP itu apa? Rekaman percakapan. Ya, bukan SS aja, ada RP sekarang. Nah kalau cuman komen satu kata, heboh, aneh kan? Lalu seperti apa Haiche yang tak gentar jika ingin dilaporkan oleh pihak keluarga Fuji terkait unggahannya yang berisi chat Fuji dengan karyawannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, aku dengan Tina Astari. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari dengan berita-berita yang sensasional dan yang pasti update. Jangan lupa. Di sisi lain, Haiche, salah satu teman dari mantan karyawan Fuji, juga seolah mengetahui sesuatu yang selama ini belum terungkap. Ya, Haiche sempat membuat heboh di media sosial terkait dirinya yang membongkar perilaku Fuji kepada mantan karyawannya yang terlihat dalam capturean isi chat atau pesan singkat yang diunggah Haiche. Dalam isi chat tersebut, sosok Fuji terlihat berbanding terbalik dengan saat berada di kamera, di mana biasa terlihat manis, namun dalam chat justru menjadi sosok pemarah, kasar, dan temperamen kepada karyawannya. Mengingat sempat memancing keributan lewat unggahannya di media sosial, hingga dari unggahannya itu pun bisa masuk dalam pasal pidana seperti pencemaran nama baik hingga Undang-Undang ITE. Lantas, seperti apa Haiche justru memiliki nyali yang tinggi hingga tidak gentar jika harus dilaporkan oleh pihak keluarga Fuji dan Haji Faisal?
nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau misalkan memang saya benar, kan itu sudah saya take down. Tapi kan saya itu ada bukti juga, dan kenyataannya silakan aja. Iya, karena saya merasa membela si mantan karyawannya si F gitu sih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.